Oke kan kawanku semuanya, di video kali ini kita bakalan ngebahas yang namanya tentang bagaimana cara menghasilkan atau mengoptimalkan buah sawit kita itu biar banyak ya kan, dengan menggunakan pupuk kocor atau dengan menggunakan penggunaan metode pupuk cair. Nah kawan-kawan pernah dengar belum metode ini? Nah tapi kan sebelum kita lanjut ke inti videonya, seperti biasanya bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilakan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo, karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani, khususnya pada kebun sawit. Serta ada satu pesan penting yang terakhir, jangan pernah kalian skip iklan di sini, karena dengan iklan di sini itu merupakan bentuk support kawan-kawan kepada kami sebagai kreator yang telah berbagi informasi terkhususnya pada kebun sawit. Nah, jadi kan ngomong-ngomong tentang pupuk kocor ataupun pupuk cair. Jadi buat kawan-kawan yang belum tahu apa itu pupuk cair atau itu pupuk kocor ya. Nah, jadi sebetulnya pupuk kocor itu adalah pupuk cair yang telah diberikan langsung ke akar tanaman dengan cara disiram ataupun menggunakan botol ya kan, bisa juga kita pakai menggunakan ember, atau bisa juga ya kan metode pemupukan pupuk cair itu dengan menggunakan sprayer tanpa nozzle. Nah, jadi tujuannya itu sebetulnya supaya akar tanaman itu lebih cepat menyerap nutrisi karena bentuknya itu udah larut ya kan. Nah, jadi kalau misalnya pupuk tabur itu butuh waktu lama untuk terurai ya kan, sementara pupuk kocor ini bisa bekerja lebih cepat sehingga tanaman sawit nantinya bisa lebih subur ya kan, daunnya hijau segar, bunganya banyak, dan buahnya itu menjadi lebih padat. Nah, kemudian keuntungan pupuk kocor itu apa kira-kira? Nah, jadi keuntungan pupuk kocor ataupun pupuk cair itu ya, keuntungannya itu cepat diserap oleh akar, nutrisinya itu diserap secara langsung ya kan. Jadi kalau udah dia diserap secara langsung ya kan, nantinya dia itu bakalan larut dan masuk ke akar. Nah, jadi sebetulnya pupuk kocor itu juga menghemat biaya dosis pupuknya lebih sedikit dibanding kita pupuk tabur. Kenapa aku bilang kayak gitu ya kan? Karena kalau kita menggunakan yang namanya pupuk cair ini, mungkin 2 cangkir rata pers itu udah bisa kita masukkan ke botol aqua, itu lebih oke ketimbang kita main pupuk tabur yang nantinya mana pupuk ini kita lebih banyak membuang pupuk tersebut ya kan. Nah, dengan metode pemupukan sistem kocor kayak gini juga hasil tanamannya itu lebih cepat terlihat ya kan, daunnya itu lebih hijau, bunganya banyak, buahnya itu besar-besar ya. Pokoknya ini cocok lah untuk tanah keras ataupun tanah yang pasir lah, kebun sawit milik kalian ya kan, tanahnya keras, tanahnya berpasir, ini cocok untuk kalian. Nah, buat kalian yang bingung apa aja sebetulnya isi pupuk kocor ataupun pupuk cair itu, jadi sebetulnya bahan utama pupuk kocor untuk sawit itu ya kan, umumnya itu pupuk kocor sawit itu dibuat dari campuran ya. Misalnya yang paling penting itu kita menggunakan pupuk isinya itu seperti NPK ya kan, ada unsur-unsur NPK-nya, bisa itu kayak NPK 16 ya kan, bisa juga NPK 15 atau bisa juga yang namanya NPK 13 6 27. Nah, cuman ini semuanya nggak harus dipakai ya, pokoknya kayak mana kebun kita yang minta, misalnya kayak gitu kan, disitulah kita kasih dosisnya itu sesuai. Pokoknya kita itu bukan berarti pupuk kocor itu semuanya bisa kita pakai ya kan, maksudnya itu kita itu lebih mengefektifkan lah. Jadi kalau misalnya kebun sawit kita itu minta yang kayak mana kebutuhannya, itulah yang kita kasih. Misalnya kebun sawit kita itu butuh di pupuk yang NPK 16 ya kita kasih di 16, jangan pula kita kasih yang 13 6 27 ya kan, nantinya hasilnya nggak bakal optimal gitu lah kayak gitu. Terus cara meracik pupuk kocor itu kayak mana ya, gampang aja karena kalau kami itu menggunakan metode yang paling simpel ya kawan-kawan. Misalnya kami itu selalu membeli yang namanya botol air mineral yang udah nggak kepake ya kan, jadi banyak itu di lapangan futsal biasanya itu banyak itu dia dijual-jual. Nah, dengan menggunakan botol air mineral yang segini nih, nantinya kita memasukkan pupuk tersebut sebanyak 2 cangkir. Nah, kalau untuk prosesnya bisa kalian lihat lah di video ini kan. Jadi setelah kita masukkan 2 cangkir itu, kemudian nantinya kita bakalan yang mengasih 2 cangkir juga ya kan untuk mengisi air dalam pupuk tersebut. Nah, jadi barulah habis itu kita campur semua bahan itu ya kan ke dalam air ya kan, nantinya itu pupuknya itu bakal dia lebih larut dia tuh, pokoknya dikit-dikit itu tuh dia bakalan larut nanti. Nah, yang paling oke-nya itu kayak mana itu ya, jadi kita itu harus mengendapkan namanya pupuk cair ini selama ibaratnya minimalnya dia 1 malam ya kan, maksimalnya dia 3 malam. Biar apa kayak gitu, biar nanti larutannya itu berbaur sama airnya itu secara efisien, dan pastinya hal itu akan menjadi keuntungan besar bagi akar sawit yang ada di kebun sawit milik kita. Nah, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya ke sawit ya kan. Nah, jadi
waktu yang pertamanya itu, kalau dalam segi pengaplikasiannya itu kita itu harus melihat yang namanya waktu terbaik untuk pupuk kocor sawitnya. Jadi kita gunakan pupuk kocor yang paling terbaik waktunya itu ketika musim kemarau ya kawan-kawan. Kemudian bisa juga pagi hari sebelum jam 10. Pokoknya sebelum naiklah matahari itu pas siang hari karena panas ya kan. Kalian kasihan nanti nyiramnya ya kan, kepanasan ya kan. Atau kalau mau lebih bagus lagi itu sore ya kan, sesudah jam 4 jadi matahari itu udah mulai terbenam ya kan. Jadi biar apa, biar akarnya itu lebih menyerapnya lebih gampang kalau kita udah kasih pupuk cair tersebut ya kan. Karena kalau udah di atas jam 4 juga dia pupuk itu nggak bakalan menguap karena terkena sinar matahari yang terlalu panas ya kan kawan. Nah kemudian kayak mana cara memberikan ke sawitnya? Jadi siraman pupuk itu nggak langsung dipakai ya kan di pangkal batangnya, tapi di sekitaran piringan sawitnya. Pokoknya jangan kalian siram ke batangnya lah ya kan. Jadi kita siram ke piringan sawitnya, di keliling-keliling sawitnya ya kan, 30 sampai 50 cm. Pokoknya dari ukuran batangnya itu kira-kira cocok lah piringannya itu kan, jangan dekat kali jangan jauh kali lah, itu intinya ya kan. Nah kalian siramkan, wah udah jadi lah itu ya kan. Nah jadi kemudian kayak mana tips supaya hasil sawitnya itu lebih maksimal? Nah jadi yang pertama itu kalau kita menggunakan pupuk kocor itu kita tuh wajib yang namanya membersihkan piringan sawit sebelum kita siramkan pupuk kocor tersebut ya kawan-kawan. Nah kemudian kalian pastikan ada yang namanya mulsa seperti jerami, rumput cincang atau pelepah agar nutrisinya itu nggak cepat hilang ya kan kawan. Kemudian di cara yang ketiga yaitu kombinasikan pupuk kocor dengan sedikit pupuk tabur dalam setahun sekali seenggaknya ya kan. Jadi kita itu tetap butuh yang namanya pupuk tabur, cuman karena keefektifan pupuk kocor ini lebih tinggi dari pupuk tabur ya kan, jadi kita itu nggak terlalu banyak untuk nyiram pupuk taburnya. Karena kalau menurut aku ya kan 2 kali dalam 1 tahun itu udah cukup untuk kita memberikan pupuk pada kebun sawit milik kita ya kan kawan. Kemudian kita itu juga harus memastikan yang namanya drainase atau saluran airnya itu bagus ya kan, agar akarnya itu nggak terjadi tergenang pada air ya kan. Pokoknya kalau udah ada saluran air di kebun sawit milik kita ya kan, nah itu lebih bagus karena biar air yang ada di kebun sawit milik kita itu nggak cuma tergedang bertumpuk-tumpuk di situ yang nanti membuatnya akarnya menjadi rusak ya kawan. Nah kira-kira kayak mana tanda-tanda sawit yang berhasil dengan pupuk kocor? Jadi setelah 1 sampai 2 bulan biasanya terlihat perubahan pada sawit yang telah disirami namanya pupuk kocor itu. Yang pertama itu daunnya itu lebih hijau, kemudian ya kan bunga betinanya lebih banyak ya kan, kemudian juga buah tandannya lebih besar dan padat. Jadi output panennya itu bakalan meningkat ya kan 15 sampai 40%. Nah kalau kira-kira kawan-kawan udah mengalami hal itu berarti memang kebun sawit kawan-kawan cocok menggunakan metode sistem pupuk kocor atau dengan menggunakan pupuk cair ya kawan-kawan. Lah langsung aja kalian lanjutkan kalau kayak gitu ya kan wes. Nah jadi kan ya kan wes, kesimpulannya itu sebetulnya pupuk kocor itu merupakan metode pemupukan yang lebih cepat hasilnya, kemudian lebih hemat dan cocok untuk sawit yang ingin digenjot hasilnya. Pokoknya kalau kita ingin buah sawitnya itu kita tambah lagi, nah itu cocok untuk pupuk kocor ya kan, dan cocok juga untuk sawit yang ingin biar batangnya besar, buahnya itu bagus. Nah itu lebih bagus karena akarnya itu diserap pupuknya itu diserap langsung oleh akar ya kan kawan. Nah jadi semua kunci keberhasilannya itu tergantung sama yang namanya formulanya yang tepat ya kan, dosisnya itu juga pas, kemudian waktu pengaplikasian pupuk cairnya juga pas ya kan kemudian perawatan kebunnya seperti piringannya bersih dan drainasinya bagus. Nah jadi kalau ini kita lakukan rutin maka hasil sawit bisa lebih maksimal lah dari sebelumnya. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ya kawan-kawan. Kalau kalian suka konten kayak gini boleh kalian like dan boleh kalian berikan komentar. Nah kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya, dadah.